EVOS masih bersiap maju ke arah depan dengan lemparan dari Mr. 05. 2 meledos. Terkena 1 masih coba di Cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Just like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. So I gotta get video bersatu, berang-berang makan coklat, berangkat pesawatnya dari arah Lambermill menuju ke arah Marble Works, dimana kalau kita lihat ternyata beberapa tim sudah turun pada drop poinnya masing-masing. Dari arah Force ternyata ada Force Rider juga yang kemungkinan besar bakalan ketemu dengan DG Esports, sementara di arah Central seperti biasa Iko masih konsisten terhadap drop poinnya Baby Imbun. Iya, yang sepertinya tidak ada gangguannya. Sesnya ngalah banget bahasan-bahasan seperti ini. Memperebutkan, dan ini adalah satu ancaman yang bikin panggung besar kita tuh panas banget. Panas banget. Yang dimana juga Survivor di rumah juga pasti gemes kan. Dan mungkin prediksi mereka tuh ada yang benar, ada yang meleset juga. Karena kalau menurut gue sih prediksi kita yang mungkin yang kita udah ada dalam pikiran kita, kayaknya sih bakal beda banget. Oke, emang apa ya, kalau misalkan dibilang beda, gue ngomongin juga beda. Tapi ini ingat, masih 2 match dan sekarang masih baru masuk di match ketiga ya kan. 2 teman yang lainnya tuh dia udah disuruh mundur duluan. Jadi di sini mungkin Zixia sebagai informan untuk Onyx Olympus itu. CCTV ya? Yeah. CCTV, Zixia lu jaga depan, gue jaga belakang. Oke. Tapi kalau kita lihat ya di posisi belakang juga sepertinya memang tidak ada gangguan. Tapi cukup luas juga dan itu cukup nggak kalau misalkan Onyx Olympusnya tetap berada di sana. Tidak mencoba untuk bergerak. Karena kalau gue rasa sendiri tuh masih ada tim lain harusnya. Tidak hanya NXL Liga Game aja, bisa jadi ada tim lain juga yang berada di area patahan seberang mencoba untuk memantau dari pergerakan-pergerakan yang berada di area Marble Works. Karena kalau gua rasa Marble Works itu cukup oke untuk melakukan defense, tapi tidak untuk terlalu lama jangkanya. Oke, tidak untuk jangka waktu yang terlalu lama. Yes. Nah, cuman kembali lagi, tergantung nanti snack circle-nya ini bakalan kemana. Itu, kalau misalkan masih ada di pihak Onyx, ya ini Onyx kalau mereka masih bertahan di situ, gue rasa masih oke-oke aja. Kita bakal lihat dan ternyata bener masih ada di pihak Onyx Olympus. Jadi gue rasa Onyx dengan mereka nggak kemana-mana itu menjadi satu pilihan yang tepat sih. Ya, dan gue rasa ini berarti menjadi ancaman juga untuk di posisi belakang dari teman-teman Onyx Olympus. Kenapa? Karena ada Eko Esports yang tadinya berada di area jembatan. Kalau misalkan mereka rotasi melewati kiri, area golf, lurus, mereka mencoba untuk backstep dari teman-teman Onyx Olympus harusnya. Dan kali ini kita bisa lihat ada standing round 2 kita yang dimana The Pillars Gladius dengan total 29 poinnya Bang Arman. Ya. Standing round sementara ya, The Pillars Gladius masih memimpin di posisi pertama. Cuman yang jadi masalah, apa tuh? Barusan di match ketiga The Pillars Gladius itu tusun. Nah, otomatis 29 poin yang dimiliki oleh The Pillars itu nggak bakalan nambah. Betul. Jadi bisa dibilang nanti yang ada di posisi kedua dan ketiganya ini ngebalap The Pillars nih ceritanya. Pastinya. Apalagi ini masih ada tim-tim yang memang masih ada chance untuk mendapatkan beberapa poin di klasemennya nanti. Betul. Karena kita masih punya 3 round lagi dong. Yoi, masih ada nafas yang lumayan panjang ya tentunya. Dan Baby Imbun, kalau misalkan kita lihat lagi nih, Sirens GPX yang tadi udah tersisa 2 orang. Gue kan tadi inget banget tuh fightnya memang ada di perbukitan ya kan. Yoi. Untungnya vehicle yang dimiliki Siren ini udah dihancurin sama DG. Kalau enggak, DG bakal ngejar dengan vehicle-nya. Udah pasti rata GPX. Bisa jadi. Iya, tapi itulah miracle yang dimana juga sepertinya teman-teman dari DG tidak terlalu mau nafsu untuk ngeras ke arah teman-teman dari GPX. Takutnya, misalkan mereka fokus sama teman-teman GPX, ada tim lain yang mereka masih gak siap. Apalagi posisinya tadi ada Abax yang masih di atas, sedangkan yang masih mantau itu hanya satu Fori doang. Dan akhirnya Fori memilih untuk back off. Oke. Itu mungkin jadi satu pilihan yang cukup tepat ya. Tidak terlalu terburu-buru. Ya emang sih banyak faktor juga yang sangat menakutkan. Takutnya kayak tadi Baby Moon udah jelasin. Ada third party nantinya. Entah dari arah Crossroad mungkin. Atau mungkin dari arah Brazilianya ikutan join juga. Itu yang masih menjadi misteri. Makanya di sini tadi kalau misalkan lu lihat DG kayak ya udah kita nahan aja. Gak usah dicari sisa 2 orang tadi.
Betul, dan gue mau mention satu tim yang masih gue jagoin. Apa tuh? EVOS mana nih EVOS? Oke, EVOS kalau nggak salah dia harusnya turun di Motos nih kalau Purgatory. Semisalkan dia udah dapetin zona dan dia udah tahu zonanya tuh berada di posisi Onyx Olympusnya sangat-sangat tidak ready harusnya untuk mendapatkan surprise attack dari EVOS. Semisalkan EVOSnya langsung menuju ke arah Marble. Harusnya, dan itu lewat posisi di belakang. Bisa jadi harus ke surprise sama teman-teman dari EVOS Divine-nya. Oke, Bisa jadi. bisa jadi seperti itu. Nah, karena POV-nya belum kelihatan juga, kita masih mencoba untuk berspekulasi. Karena kalau misalkan ngomongin rotasi dari Muthaus ya, kemungkinan ya EVOS bakalan ke Marble mungkin. EVOS ya bisa, kan? ada Prime juga yang The harusnya Prime. turun di Crossroad, ya kan masih banyak chance. Dan Onyx harus sigap sih untuk apa ya, menjemput tim-tim yang memang bakal memperebutkan posisi kompon dari Onyx Olympus sendiri. Karena zonanya benar-benar berpihak sama teman-teman Onyx Olympus. Dan bener aja, EVOS-nya berada di atas sudah dia. Dan ada Iko juga yang turun lurus menuju arah golf dan ada Sus juga kalau nggak salah ya. Wow. Rame bun. Ini di Marble Works bener-bener udah kondisinya bener-bener kayak crowded banget, udah padet banget. Jadi ya gua rasa dari Onyx ketika mereka udah keculik satu ini bakalan sedikit agak ketar-ketir karena kekepung dari segala arah. Di depan mereka ada NXL, di sisi kiri mereka ada EVOS ya kan. Iya. Di bagian belakang ada Sus juga, jadi mereka harus sedikit berhati-hati. Tapi kalau misalkan lu lihat West Bandit, mereka ada di posisi yang menurut gue cukup enak, rumah berang-berang atau rumah apung kita sebutnya. Oh rumah berang-berang, berangkat enggak bukan? Bukan, Oh beda. bukan. Oke, dan tadi sebenarnya kalau kita lihat di sini sendiri anak-anak Iko Esports yang sudah rotasi penuh, dia sudah dapetin area yang memang cukup oke juga di dalam kompon yang enak, di dalam zona yang aman juga. Dan sepertinya anak-anak dari Sus mau nggak mau fokus juga sama dua tim. Yes. Ada teman-teman dari Onyx dan juga ada Eko yang mungkin benar-benar akan menjepit posisi dari teman-teman Sus. Dan kali ini IOG bakal mencoba untuk rotasi, hati-hati dari Azir Lisi sudah mencoba untuk nge-pop up satu glualnya, berarti adanya serangan-serangan yang mencoba menghampiri arah mereka nih. Waduh, ini dia mungkin IOG udah sadar ya kalau di depan mereka itu ternyata ada Siren GPX. Wow. Makanya di pop up glual. Cuman di sini Siren GPX langsung coba ngeflank melawan pedihnya zona juga, dan tim-tim lain pun juga berusaha untuk masuk zona. Dimana kalau kita lihat First Rider kayaknya Hati-hati. bakalan ketemu dengan Sus atau mungkin Onyx Olympus. Perangnya udah pecah di mana-mana. Masih ada 11 tim. Dan kalau misalkan kita lihat di sini ternyata NXL juga sedang berperang dengan The Prime. Ini dia, Iko Dus bakal dengan IOG satu grenade. Coba diledakkan dan keluar meledak begitu saja. Masih dapat satu. Sang Raja Grenadion juga harus ditumbangkan. Masih ada sisa. Masih coba dicari oleh Iko. Tapi sepertinya zona sudah tidak berpihak kepada Iko. Makanya mereka harus segera masuk ke dalam zona yang lumayan udah sakit juga. Sementara di lain sisi udah ada pertarungan antara Onyx dan juga First Rider. Di kiri ada Sus. 3 tim yang saling menumpuk. Dari Zixia dapatin seorang knockdown dengan satu Bareta ataupun AWP-nya. Sementara Island of God harus dipulangkan juga di posisi ke-11. Masih ada 10 tim, Onyx Garenya ke knockdown, masih coba di backup oleh seorang Zixia. Tapi sayangnya ada satu grenade dari seorang Lozi yang berhasil connect kedua orang sekaligus. Menyisakan satu orang bisa, dan akhirnya Onyx Olympus juga pulang di posisi ke-10. 9 tim tersisa. First Rider harus hati-hati karena di depan mereka masih ada Sus Alphaing. Beberapa duel coba di pop up dan sekarang intensitas pertarungannya menjadi pelan lagi. Oke, dan kalau gue nggak salah lihat tadi tuh masih ada 11 tim dengan posisi zona keempat. Rame banget, dan tadi ini benar-benar feel pahit banget untuk IOG. Kenapa? Karena sang granat, sang rajanya harus ditumbangkan lagi-lagi oleh Dudes. 2 kali, tapi harus tersteal kill sama anak-anak West Bandit. Dan akhirnya IOG harus di posisi ke-11, sayang banget. Dan kali ini kita bakal berfokus di mana ada teman-teman dari EVOS Divine. Ada Mr. 05 mencoba untuk melemparkan satu granat ke arah NXL, tapi masih belum mendapatkan beberapa damage kali ini Bang Arman. Waduh, ini dia situasi yang sudah mulai crowded. EVOS bakalan berhadapan dengan NXL dan juga satu tim lagi dari arah kiri tentunya. Dudes dapetin satu orang dengan pelontarnya. Masih bersabar karena di sini EVOS sadar di depan mereka dan di kanan mereka ada satu tim yang berbeda.
dikejar dengan satu AC80 bersiap menembak Abak dan ternyata Abak masih bisa front gaming. DG Mande harus dipulangkan juga, ternyata harus eliminasi 10 VG terkenok. Masih ada Jar dan juga Tiba bersiap dengan AC80 coba ditembak, Rono coba di pop up tapi sepertinya udah gak ada pertahanan lagi. Masih ada pohon dari arah belakang, Ombak di take down, masih coba diculik dan ternyata Siren juga harus dipulangkan di posisi ke-8. Masih ada tujuh tim yang bakal coba dibombardir dengan beberapa tembakan. Iko Esports harus tumbang juga di posisi ke-7. DG Esports pulang di posisi ke-6 menyisakan 5 tim lagi yang tersisa. EVOS masih bersiap maju ke arah depan dengan lemparan dari Mr. 05. 2012 terkena satu, masih coba dikejar. Satu orang lagi coba bersabar. 05 dengan satu double factornya masih bersiap coba di-breader. Sekali lagi dimulangi juga di posisi ke-5 Baby Bun. Iya, sekali ini EVOS Defense melihatkan potensi-potensi buyanya untuk di run ketiga Kak. Kalau di sini kita bisa lihat ya. Dari EVOS Defense sendiri itu sudah dapatin posisi zona enak juga. Dan tadi sudah melihatkan beberapa poin kill yang sudah dibungkus juga sama anak-anak dari EVOS Defense. Dan kali ini kita melihat 3 tim. 11 orang Bang Arman yang dimana dari sendiri sudah mengantongi 7 poin killnya. Waduh, ini dia EVOS masih bertahan di top 3. Apakah ini bakalan menjadi buya untuk EVOS Defense? Mr. Below 5 terknockdown, tapi West Bandit juga dipulangin di posisi ketiga. Masih ada 2 tim, EVOS atau SES Alpha yang bakalan takes the buya. Karena kedua tim sekarang saling nge-hold satu sama lain sambil menunggu momentum zona bakal menyusut. Diberikan tembakan ini dan dapetin satu takedown dari Mr. Sam tertimnya. Masih coba dicari, diputerin, di revive dulu. Satu coba dimasak, coba dilemparkan. Bakalan kena atau enggak? Ses benar-benar kejepit banget posisinya. Yoi, dan kali ini sepertinya Street bakal mencoba untuk ngeras, itu dia. MP sudah dibunyikan oleh Street dan kali ini masih belum mendapatkan satu knockdownnya dan posisinya benar-benar terhalang oleh tembok. Kuat-kuatan medkit. Siapakah yang akan memenangkan? Siapakah yang paling banyak medkit? Dan kali ini Street mempunyai 9 medkit bakal mencoba untuk menggulung Kak. Kita bakal lihat di sini. Zonanya gak enak banget. Zonanya harus ke posisi EVOS dan kali ini SES yang gak bisa masuk ke dalam zona masih mencoba untuk survive. Jojo harus terknockdown Bang Arman. Wow, this is Buya for EVOS Divine.